Kisah perjuangan Yeo masih terus berlanjut dan cerita kali ini akan banyak adegan penuh aksi yang bisa meningkatkan adrenalin kalian. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah King Account at the Start. Yeo yang kini dihadapkan oleh ketiga Jenderal Wuji meminta mereka untuk melawannya sekaligus. Ia tidak mau membuang-buang waktunya di sana terlalu lama. Di sisi lain di bangku penonton, para penonton memberikan sorak-sorai dengan mendukung penuh atas kemenangan para jenderal. Setelah mereka semua kalah dalam taruhan dan kehabisan banyak uang karena Yeo sudah menghabisi kedua jawara arena sebelumnya. Mereka yang kesal mengharapkan ketiga jenderal tersebut untuk bisa membunuh Yeo di atas arena. Tanpa memakan banyak waktu, Kun Peng lanjut bergerak dengan cepat ke arah Yeo. Ia merasa jika ia sendiri saja sudah cukup untuk dapat menumbangkan sang MC. Ia pun memberikan serangan tebasan yang sangat cepat dengan akselerasi yang begitu memukau. Akan tetapi serangan yang ia buat masih belum bisa membuat Yeo bergerak satu langkah pun. Di mana Yeo mengaktifkan tameng pelindung Raja Qian yang ia bentuk di sekeliling tubuhnya. Tak hanya tinggal diam, Yeo juga memberikan serangan balik dengan merilis tebasan untuk membelah tubuh lawan. Meskipun terkena serangan telak, akan tetapi serangan fisik Yeo tidak berguna di hadapan Kun Peng yang bisa memanipulasi elemen angin. Kekuatannya ini sama seperti pemakan buah tipe iblis Logia di dalam serial One Piece. Kun Peng kemudian kembali melakukan pergerakan cepat. Ia berputar-putar di sekeliling tubuh Yeo untuk membuat pusaran tornado dan mengurung MC di dalamnya sambil ia terus menerjang dengan menggunakan serangan sayatan bilah angin. Namun faktanya aksi yang dilancarkan Kun Peng kali ini sangat fatal. Yeo pun langsung mengarahkan pedang api hitamnya ke permukaan dan mengaliri pusaran tornado lawan dengan api tersebut. Pusaran angin seperti itu malah hanya akan membuat api hitam Yeo semakin terbakar. Hingga akhirnya pusaran tornado yang sebelumnya terbentuk dari elemen angin seketika berubah total menjadi tornado api hitam. Kun Peng yang maju sendirian sama sekali bukan apa-apa bagi Yeo. Itulah kenapa sebelumnya dia menyuruh ketiga jenderal untuk maju secara bersama-sama. Sedangkan Kun Peng yang terbakar oleh pusaran api merasakan panas yang tidak biasa. Ia berteriak kepanasan dengan darahnya yang semakin lama semakin terkikis. Dan tentunya ia akan tewas apabila itu tidak segera dihentikan. Kedua jenderal yang menyadari akan hal tersebut pun dengan cepat mengambil tindakan. Dae-kun yang memiliki atribut tanah memanfaatkan lantai arena untuk membuat dinding bebatuan besar yang berdiri dengan kokoh di sekeliling tornado api dan menghimpit tornado tersebut untuk mengencet Yeo di dalamnya. Tornado api yang lemah dengan tanah pun seketika lenyap, sedangkan Yeo sendiri bisa lolos dari himpitan bebatuan besar tersebut. Tak berhenti sampai situ saja, Patua Zenlei kemudian melepaskan serangan petir yang dengan cepat menyambar ke arah Yeo. Namun dengan refleks yang cepat ia berhasil menangkisnya meskipun ia harus menerima damage itu tidak masalah. Setelah menahan rentetan dari serangan tersebut, di arah lain sang komentator serta para penonton pun terheran-heran karena bagaimana mungkin bisa ada seorang bocah yang mampu menantang tiga jenderal sekaligus dan bahkan mendominasi jalannya pertarungan. Tapi meskipun begitu, para penonton yang sudah rungkat banyak masih berharap jika ketiga jenderal Wuji bisa membunuh Yeo. Di sisi lain, ketiga jenderal kini telah sadar bahwa kekuatan Yeo ini bukanlah kaleng-kaleng dan mereka takkan mungkin bisa menghabisinya seorang diri. Oleh karena itulah ketiganya memutuskan untuk bekerja sama dan bakalan ngeluarin kekuatan penuh mereka tanpa pikir panjang dan langsung menyiapkan jurus ultimatum di mana ketiga elemen yang berbeda akan menjadi serangan mengerikan dengan daya hancur yang tinggi. Di sisi lain, sang komentator pun menyuruh para penonton untuk segera keluar dari arena sebab serangan tiga jenderal yang begitu menggelegar kemungkinan besar bisa meruntuhkan seisi tempat tersebut, yang artinya tempat itu sudah tidak lagi aman. Sedangkan si komentator sendiri akan tetap berada di tempat kejadian perkara untuk menyiarkan jalannya pertempuran. Banyak dari para penonton yang mulai berbondong-bondong keluar dari tempat tersebut untuk keselamatan nyawa mereka. Tapi ada pula beberapa dari mereka yang memilih untuk tetap tinggal. Mati sekalipun mereka takkan peduli, sebab pertarungan dengan skala seperti ini mungkin hanya akan mereka saksikan sekali dalam seumur hidup. Jadi itu tidak boleh disia-siakan begitu saja. Di arah lain ada pula Kanki yang dengan santai melihat jalannya pertarungan. Ia juga tidak menyangka kalau Yeo bisa memaksa ketiga jenderal untuk menggunakan kemampuan terbaiknya. Dan karena tidak ingin mengecewakan para penonton, Yeo juga akan mulai serius. Ia pun bertransformasi ke bentuk api bayangan Raja Qian dan sebut saja mode api biru. Sesaat setelah bertransformasi, Dae-kun melepaskan serangan penghancur bumi yang menyebabkan guncangan hebat yang menghancurkan arena pertarungan. Hal ini memaksa Yeo untuk menghindarinya dengan melompat ke udara.
Zhenlei dan Kunpeng memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan serangan pada saat pergerakan Yeu dibatasi, di mana Yeu harus terkena serangan petir dan angin di saat yang bersamaan. Intensitas dari serangan mereka juga jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Serangan yang mereka lakukan masih belum selesai. Daikun pun kemudian mengurung Yeu di sebuah kubus dinding tebal, di mana dinding tersebut bisa dialiri serangan sihir dari luar. Yeu yang terjebak di dalamnya pun lanjut dialiri serangan petir dan angin yang bersatu padu. Serangan kombinasi tersebut begitu mematikan, akan tetapi sang komentator masih belum bisa memutuskan pemenang karena kondisi Yeu yang tersegel di dalam kubus masih belum diketahui. Menurut Kanki, siapapun orang selain Wuji yang terkena serangan ini bisa langsung wafat. Namun situasinya kali ini berbeda. Yeu sendiri sudah seperti bos dungeon, dan bahkan ia belum melakukan tindakan setelah bertransformasi. Tak lama berselang kubus tersebut pun meledak dan hancur berkeping-keping. Taktik yang sangat bagus, tapi sayangnya kekuatan kalian masih kurang, ungkap Yeu yang berhasil lolos dengan darah yang tersisa 60%. Menyaksikan hal tersebut, ketiga jenderal pun mulai gentar. Pasalnya itu semua merupakan serangan terkuat yang mereka miliki. Apalagi Yeu hanya mengandalkan kekuatan sendiri dan belum menggunakan kekuatan dewa kunonya. Menyadari jika mereka sama sekali bukanlah tandingannya, ketiganya pun langsung putar balik, kabur dan berniat membangunkan Wuji yang sedang menyerap kekuatan dewa kuno, karena hanya Wuji lah yang mungkin bisa mengalahkannya. Hei, ingin melarikan diri? Apa aku bilang aku mengizinkannya? Di saat yang sama terbentuklah lubang cacing api yang menyedot isi reruntuhan di sekitar arena serta menyedot ketiga jenderal dalam waktu yang singkat. Setelah membuka mata mereka, kini mereka sudah berada di sebuah ruangan yang gelap gulita dan terasa sangat hampa. Meskipun tidak tahu di mana tempat tersebut, namun mereka bersyukur tidak kehilangan nyawa setelah disedot oleh lubang api. Di saat itu pula tiba-tiba saja Yeu muncul tepat di hadapan mereka. Ia pun turut menjelaskan bahwa kemampuannya ini dapat membakar ruang dan waktu, dan ketiga jenderal tersebut akan selamanya tinggal di dalam ruangan yang gelap dan menghabiskan sisa hidup mereka di dalamnya. Daikun yang merasa geram langsung menyerang Yeu, akan tetapi itu sama sekali tidak berguna sebab itu bukanlah tubuh asli, melainkan hanya sekedar tubuh proyeksinya saja. Yeu juga mengatakan sekeras apapun mereka mencoba, mereka takkan bisa lolos dari ruangan tersebut. Justru malah sebaliknya, jika mereka menggunakan kekuatan untuk memaksa keluar, itu hanya akan menguras energi dan mempercepat kematian saja. Untuk mengetahui kebenaran dari itu semua, Zhenlei tanpa ragu melepaskan skill Gledek super membahana dan mengarahkannya ke berbagai arah. Namun nyatanya, skill yang ia kerahkan langsung ditiadakan dan tidak menimbulkan efek apapun. Sekarang barulah mereka tahu bahwa mereka sudah benar-benar terpenjara di dalam ruangan tersebut dan hanya bisa menghabiskan sisa hidup mereka di sana. Zhenlei pun bertanya-tanya mengapa Yeu tidak membunuh mereka saja, padahal dengan kekuatan imbanya itu sangat mudah untuk dilakukan. Ia pun beranggapan sepertinya Yeu mempunyai sebuah rencana dalam hal ini. Yeu pun membenarkannya, akan tetapi ia tidak membeberkan rencana tersebut kepada ketiga jenderal begitu saja. Selain itu, Zhenlei yakin jika Wuji nantinya akan menolong mereka. Patwa ini yakin karena Wuji lah yang sudah membagikan kekuatan kepada 8 jenderal sehingga mereka bisa sekuat sekarang. Dan baginya, walaupun Yeu sangat kuat, namun ia masih belum bisa mengalahkan Wuji. Ucapan-ucapan Zhenlei malah membuat Yeu penasaran, emangnya sekuat apa sih Wuji yang para jenderal bangga-banggain ini? Dan setelahnya kesadarannya pun kembali ke tubuh aslinya. Di dalam arena nampak terlihat lubang api yang tercipta masih terus aktif dan masih menyedot reruntuhan-reruntuhan bangunan. Para penonton juga terlihat berlarian berduyun-duyun keluar dari arena untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Sedangkan untuk hasil dari pertandingannya, karena ketiga jenderal sudah lenyap dan hilang entah kemana, sang komentator pun menyatakan kemenangan sepenuhnya diraih oleh Yeu. Bagi para penonton kini hasil pertandingan bukan lagi perkara. Setelah aksi Yeu yang sudah menghabisi para jenderal tentunya akan menjadi kemarahan Wuji dan membuat kota Kaigi berubah menjadi sebuah medan pertempuran hanya untuk orang-orang yang kuat. Jadi mereka bermaksud untuk meninggalkan kota sebelum itu semua terjadi. Kanki yang kemudian menghampiri Yeu kemudian langsung memujinya yang sudah berhasil mengalahkan para jenderal. Itu membuat Kanki semakin yakin kalau memilih untuk mendukung Yeu merupakan pilihan yang tepat. Namun ia merasa sangat penasaran dengan nasib ketiga jenderal yang terhisap ke dalam lubang api.
dan dijabarkanlah oleh Yeo. Mereka bertiga itu masih hidup dan mereka hanya terbelenggu di dalam ruangan yang sunyi. Ini semua ia lakukan untuk melihat reaksi Wuji nantinya. Mengingat Wuji sendiri kerap kali melakukan penculikan, apakah yang akan orang tersebut lakukan ketika para jenderal yang dianggap sebagai keluarganya diculik? Menurut Kanki, meskipun Wuji kejam, akan tetapi ia sangat peduli kepada para jenderalnya. Dengan menyandera ketiga jenderal, mungkin Wuji akan meminta negosiasi ataupun semacamnya. Menilai dari ucapan Kanki menunjukkan kalau Wuji ini nampaknya cukup manusiawi. Yeo yang semakin penasaran pun kemudian menanyakan beberapa info terkait Wuji kepada wanita tersebut. Kanki pun menjelaskan pada awalnya ke-8 jenderal ini dulunya hanyalah orang-orang yang berasal dari berbagai penjuru hutan belantara yang kemudian disatukan oleh Wuji. Dia juga menentukan tanggal lahir para jenderal dengan sebuah metode tertentu dan setiap dari mereka diberikan kemampuan dengan atribut yang disesuaikan. Namun di lain hal, perilaku Wuji ini sangat rumit dan aneh. Dia juga menggunakan cara apapun untuk bisa mendapatkan kekuatan dan kekuasaan. Wuji juga mewajibkan kepada para jenderal untuk bermain keluarga-keluargaan dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya, Kanki disuruh berperan menjadi kakak perempuan, Kunpeng menjadi adik laki-laki, dan Patua Zenlei menjadi ayahnya. Wuji membuat pengaturan seperti ini seakan-akan ia sedang bermain rumah-rumahan. Tapi di saat suasana hati Wuji sedang tidak baik-baik saja, ia akan bertindak kejam kepada para jenderalnya. Jadi selain kagum dengan sosok Wuji, mereka juga amat sangat takut kepadanya. Dari apa yang disampaikan oleh Kanki, Yeo sendiri menyimpulkan jika Wuji ini adalah orang aneh yang kemungkinan besar tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya saat kecil. Jadi ia memaksa para jenderal untuk membuat sebuah hubungan keluarga yang terbentuk secara menyimpang. Dan sepertinya para jenderal yang disandra bisa menjadi alat untuk tawar-menawar yang sangat berharga. Dan kemudian Kanki kembali memastikan apakah Yeo benar-benar ingin menghadapi Wuji yang kemampuannya mungkin berada di luar imajinasinya. Yeo pun menjawab, ya sudah pastilah itu. Karena masih ada satu orang lagi yang mesti dia selamatkan dan Yeo takkan peduli sebesar apa bahaya yang akan menantinya. Dan untuk menebus janjinya kepada Yeo, Kanki kemudian memberikan sebuah kunci jalan rahasia dan peta yang diberikan oleh engineer yang membuat kota Kaige. Ia juga mengatakan Wuji ini sekarang sifatnya sudah gampang marah dan baperan. Karena inilah Kanki takut suatu saat Wuji bisa kehilangan kendali. Jadi untuk menghentikannya, ia berharap akan ada seseorang yang kuat dan berani menghadapinya. Dan harapan itu kini jatuh kepada Yeo. Tapi karena wanita ini hanya peduli terhadap dirinya dan para ladies yang ia anggap seperti anak-anaknya sendiri, ia tidak peduli siapa yang akan memimpin kota Kaige nantinya. Dan bahkan jika suatu saat ada seseorang yang lebih kuat muncul, Kanki akan mengkhianati Yeo tanpa sedikit pun merasa ragu. Di saat yang sama, tiba-tiba saja Patuali menelepon sang MC. Di dalam hatinya, Yeo merasa heran setelah sekian lama tidak menelpon, kenapa si Patua malah menelponnya secara tiba-tiba. Di sini si Patuali mengatakan jika Ling Yuan sudah menemukan Huang Zhen. Dan Huang Zhen ini merupakan seorang master tingkat tinggi berlevel 240 yang sangat berbahaya. Patuali juga menanyakan posisi keberadaan Yeo sekarang sebab si Patuali akan menjelaskan lebih jauh terkait Huang Zhen pada saat mereka bertemu secara langsung. Hei Patua, tidak usah takut begitu. Biarkan saja Ling Yuan dan Huang Zhen yang sekarang ada di sampingmu berbicara denganku. Dan aku akan memberitahu kepada mereka secara langsung, ungkap Yeo yang ternyata sudah tahu jika si Patuali sedang diperalat untuk mengetahui keberadaannya. Huang Zhen pun langsung tertawa kegirangan. Ia menjadi semakin tertarik dengan Yeo dan semakin tidak sabar untuk melakukan duel demi membuktikan siapakah yang lebih kuat di antara mereka berdua. Ling Yuan juga mengatakan ia tidak menduga jika Yeo bisa membaca rencananya dengan mudah. Namun ia memastikan jika Yeo akan segera wafat di tangan Huang Zhen di saat pertemuan selanjutnya. Oh, oke. Sekarang aku berada di kota Kaige dan aku akan segera menyelesaikan urusanku di sini. Cepatlah datang dan jangan membuatku menunggu terlalu lama, ucap Yeo dengan penuh percaya diri. Terutama kau, Ling Yuan. Aku sudah memberikan kesempatan hidup untukmu sebelumnya. Dan di saat kita bertemu lagi, kau harus menanggung konsekuensi atas tindakan yang sudah kau lakukan sekarang. Itulah nada ancaman Yeo yang langsung membuat wanita tersebut merinding. Disco dibuatnya. Kita akan beralih ke laboratorium area hitam, di mana para peneliti kini hampir menyelesaikan prosesi penggabungan Wuji dengan dewa kunonya yang sekarang sudah berhasil sekitar 90%. Dan kemungkinan itu akan selesai sebelum jam makan siang mereka. Tian Qian yang memimpin Ali di dalam penelitian tersebut pun merasa sangat gembira. Karena pada akhirnya setelah kebangkitannya nantinya Wuji tentunya akan semakin mendominasi dengan kekuatan yang semakin di luar nalar. Namun tiba-tiba saja ia dibuat panik di saat alarm peringatan berbunyi yang terjadi diakibatkan karena persentase penggabungan menjadi 0% dan membuat mereka terpaksa menghentikan prosesi tersebut.
Faktanya hal ini sengaja dilakukan oleh Wuji, ialah yang mengacaukan laju proses penggabungan tersebut. Tian Qian pun bertanya-tanya mengapa Wuji melakukan hal tersebut padahal semuanya hampir saja terselesaikan. "Sialan, apakah kau tidak percaya dengan keputusanku?" ungkap Wuji dengan kejam. Tian Qian dan para peneliti lain pun langsung bersujud dan meminta maaf karena sudah sempat ragu dengan keputusan yang dipilih oleh bos mereka. Namun Wuji sendiri tidak melakukan hal tersebut tanpa alasan. Ia sengaja menghentikan proses penggabungan karena dirinya merasakan adanya kekuatan besar yang sedang mendekat. Tian Qian pun beranggapan jika itu adalah Yehu yang tengah dalam perjalanan ke sana seusai menghabisi seluruh jenderal kecuali dia dan Kan Qi. Dan kemudian Wuji lanjut memasang persiapan dan memakai ziarah tempurnya. Ia akan memastikan pengorbanan yang sudah dibuat oleh para jenderalnya yang telah wafat takkan sia-sia. Di arah lain nampak pula terlihat Kiki yang batuk-batuk karena efek samping dari gangguan di tengah-tengah proses penggabungan sebelumnya. Itu sedikit membuat Wuji panik, sebab baginya wanita tersebut adalah aset yang sangat berharga dari apapun, di mana kekuatan Kiki lah yang sudah membantunya, sehingga penelitian yang mereka lakukan berjalan dengan sangat lancar. Kekuatan Kiki ini terbilang sangat langka, dan dengan memanfaatkannya Wuji berpikir ia bisa melakukan apapun. Ini menjadi kali pertama bagi Tian Qian melihat Wuji merasa tertarik kepada seorang wanita. Di lain hal, ia sama sekali tidak mempermasalahkan Yehu yang sudah menghabisi para jenderal. Toh meskipun begitu, Yehu takkan bisa masuk ke sini karena satu kunci lagi ada padanya. Menggunakan Kiki sebagai eksperimen demi menyerap kekuatan dewa kuno. Kelakuan kalian benar-benar tidak bisa dimaafkan, ungkap Yehu yang tahu-taunya udah masuk ke dalam laboratorium penelitian tersebut. Ia juga didampingi oleh Nana dan Annie di sampingnya. Kemunculan Yehu yang masuk melalui jalur rahasia membuat Tian Qian sangat kaget. Ia menyimpulkan pastikan Kila yang sudah membantunya, dan wanita tersebut melakukan pembelotan kepada Wuji. Sedangkan Wuji malah merasa itu sangat bagus, sebab ia tidak harus repot-repot mencari orang yang sudah menghabisi keluarganya. Sesaat setelah melihatnya, Wuji pun merasakan aura yang sangat kuat dari sang MC. Dengan level seperti ini sudah pasti para jenderalnya takkan sanggup mengalahkan Yehu. Namun Yehu malah merasa sebaliknya. Level Wuji yang cuma 180 membuatnya merasa kecewa. Padahal ia berekspektasi kalau orang yang mampu menaklukkan dewa kuno sepertinya setidaknya berlevel di atas 200-an. Apalagi para jenderal sangat mengagung-agungkannya. "Apakah kau dapat dewa kuno dari hasil mulung?" tanya Yehu dengan santainya. Ucapan yang diutarakan Yehu tidak membuat Wuji terprovokasi, tapi faktanya memang benar. Dia tidak benar-benar menaklukkan sang dewa kuno, melainkan ia tidak sengaja menemukannya. Ia pun kemudian menceritakan, pada saat dirinya seusia Yehu dulu, ia tidak sengaja menemukan dewa kuno di dalam reruntuhan kuno. Pada saat itu dewa kuno yang ditemuinya sedang terluka parah dengan tubuhnya yang sudah setengah membatu. Di saat itu pula tubuhnya mulai beresonansi dengan dewa kuno tersebut, dan Wuji menganggap itu sebagai anugerah yang diberikan oleh dewa kepadanya. Setelah mendapatkan sebagian kekuatan dewa kuno, Wuji kemudian membagikan kekuatan yang ia dapatkan kepada 8 orang yang sudah dia pilih. Dan sejak saat itulah hutan belantara yang terdapat di sekitar wilayah zona barat daya berada di dalam kendalinya. Wuji juga mengatakan bahwa kekuatan yang dianugerahkan kepadanya bukanlah sebuah keberuntungan saja, tapi dikarenakan ia adalah orang yang dipilih oleh langit. Sedangkan alasan mengapa ia memberitahukan rahasia ini kepada Yehu karena menurut Wuji, Yehu ini sama sepertinya. Yehu adalah sosok yang dipilih oleh langit serta memiliki tujuan yang sama dengannya karena sama-sama memiliki kekuatan dari dewa kuno. Yehu pun menegaskan ia bukanlah anak pilihan dewa kuno ataupun semacamnya yang memiliki cita-cita yang tinggi, tapi dirinya hanyalah orang biasa yang ingin melindungi keluarga dan teman-teman di sekelilingnya. Dan semenjak Wuji menculik mereka, hanya satu hal yang akan dilakukan oleh Yehu, yaitu membunuhmu. Mendengar ancaman tersebut, Wuji malah tertawa. Jika ia mau, padahal ia bisa saja menghabisi keluarga Yehu sejak jauh-jauh hari. Namun itu tidak ia lakukan karena tujuan utama dari penculikan tersebut hanya untuk bertemu dengan Yehu. Dan setelahnya ia pun mengajak MC untuk join menjadi anggota keluarganya. Dengan alasan orang-orang terpilih seperti mereka itu harus bersama-sama dan berdiri di puncak untuk mengendalikan dunia dengan ideologi yang mereka buat. Akan tetapi Yehu sama sekali tidak tertarik dengan tawaran-tawaran seperti itu dan lanjut mengaktifkan kekuatannya sambil mengajak Wuji untuk melakukan duel. Karena tujuan mereka nyatanya tidak sama, Wuji pun kemudian bersiap-siap untuk melepaskan kekuatannya. Ia juga mengatakan kepada Yehu kalau dia akan mengambil kekuatan dewa kuno Yehu setelah ia menghabisinya.
Tanpa banyak cincong dari arah belakang, Nana langsung menembakkan rentetan rudal ke arah Uji. Tapi di saat yang bersamaan, ruangan tersebut mulai berubah menjadi sebuah kota. Rudal-rudal Nana pun melayang ke tempat yang tidak seharusnya. Uji sendiri menyebut tempat ini merupakan kota damai sebelum munculnya era Earth Old Age. Sebuah tempat ilusi yang dibentuk dari kekuatan dewa kuno. Kemampuan untuk menciptakan ruang dan waktu seperti ini sudah seperti bug di dalam game, ungkap Yeu. Kota damai seperti inilah yang niat hati ingin Uji ciptakan. Ia juga menganggap ini merupakan sebuah misi besar yang diberikan oleh dewa kuno kepadanya. Oh, jadi begitu? Terus siapa nama dewa kunomu? Tanya Yeu. Sebelum kematian Yeu dan sebagai pemilik sesama dewa kuno, Uji pun dengan senang hati akan memberitahunya. Dan nama dari dewa kunonya adalah Guiyi. Jantung Yeu sontak berdebar dengan kencang setelah mendengar nama dewa kuno lawan. Seakan-akan keduanya ingin kembali menggabungkan diri setelah terpisah dan menjadi kepingan-kepingan dari dewa penghancur. Kini Yeu sudah mengetahui terdapat 2 dewa kuno di bumi dan 1 lagi berada di dalam dunia Shadow King, sedangkan 10 sisanya masih menjadi misteri. Dari kejadian Uji, Yeu juga berpikir jika dewa kuno bisa didapatkan oleh manusia, maka kemungkinan besar itu juga bisa jatuh ke tangan para monster. Apalagi level dari monster yang akhir-akhir ini ia temui semakin tinggi dan terus berkembang dengan cepat, dan itu telah melampaui level dari para monster yang muncul dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Apakah itu juga diakibatkan karena adanya campur tangan dari kekuatan dewa kuno? Bila anggapan Yeu ini benar, tentunya semua hal akan menjadi sangat mengerikan. Dan kemudian tanpa disadari, segala rentetan peristiwa yang terjadi kali ini telah memicu sebuah mekanisme tersembunyi dari sistem raja, di mana Yeu harus mengumpulkan 13 dewa kuno untuk membuka sebuah akun yang bernama akun raja utama. Syarat yang dibutuhkan untuk bisa mendapatkan akun raja utama ini sangatlah sulit, dan sudah pasti kekuatan yang dimiliki oleh akun ini tentunya tak akan terbayangkan. Fakta ini membuat Yeu sangat tertarik. Ia mau melihat siapakah yang lebih kuat di antara akun raja utama ataukah Shadow King yang mampu menghancurkan dewa penghancur. Di sisi lain, Uji merasa heran mengapa Yeu malah melamun setelah dibawa ke dalam ilusi dewa kuno. Apakah ia kena mental setelah merasakan kekuatannya? Itu membuatnya merasa ragu jikalau Yeu ini adalah sosok yang juga dipilih oleh sang dewa kuno. Yeu pun menegaskan di antara mereka terdapat 2 hal yang sangat berbeda. Baginya Uji hanyalah orang yang sudah diperalat oleh dewa kuno, sedangkan Yeu sendiri menggunakan dewa kunonya sebagai alat. Uji pun langsung tertawa dengan keras setelah mendengar ucapan tersebut. Ia pun bergerak dengan cepat ke balik punggung Yeu sambil melepaskan tinjunya. Serangan tersebut membuat Yeu terpental jauh ke arah gedung yang menjulang tinggi. Ia pun lanjut menyiapkan beberapa serangan tinju sihir yang melesat bagaikan rudal dengan daya hancur yang tinggi. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan yang besar pada area sekitar bangunan. Dari serangan barusan, Yeu juga sadar jika kekuatan Uji mestinya lebih tinggi dari level 180 sambil ia melesat cepat ke arah Uji. Hingga akhirnya terjadilah benturan kekuatan dahsyat di antara keduanya. Pada momen-momen tersebut, Yeu pun menyuruh Uji untuk mengeluarkan seluruh kekuatannya agar bisa memutuskan pemenangnya sesegera mungkin. Benturan kekuatan dahsyat dari duel tersebut juga dirasakan oleh Annie dan Nana. Namun keduanya tidak bisa melihat dengan jelas duel dari petarung tingkat tinggi seperti itu sebab kecepatan pukulan mereka sangatlah cepat. Tian Qian yang ikut terseret ke dunia fantasi ini menganggap MC takkan bisa mengalahkan Uji. Meskipun jalannya pertarungan terlihat seimbang satu sama lain, akan tetapi Uji masih belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Uji juga terus-menerus menangkis serangan Yeu, kemudian mengatakan dalam hal kekuatan fisik Yeu memang lebih kuat darinya. Namun untuk meraih sebuah kemenangan, kekuatan fisik saja masih belum cukup karena masih dibutuhkan banyak pengalaman yang masih harus Yeu ketahui. Dan baginya Yeu hanyalah anak muda yang belum cukup usia untuk merasakan kejamnya dunia. Akselerasi yang mumpuni serta kekuatan pukulan yang cepat kembali menghempaskan Yeu, di mana serangan tersebut memberikan damage yang cukup berat baginya. Setelah terhempaskan ke arah bangunan, Yeu pun membalas ocehan Uji. Di era yang tak masuk akal seperti sekarang, anak muda ataupun orang dewasa tidak ada bedanya. Dan kemudian ia pun melepaskan kekuatan lanjutan dari Raja Qian, di mana tubuh Yeu yang dikelilingi oleh luapan api hitam meledak-ledak hingga menembus ke atas awan. Diikuti dengan munculnya api-api biru gelap yang menyelimuti sekujur tubuh sang MC. Dan dalam sekejap mata, Yeu kini telah bertransformasi menjadi sosok raksasa yang diselimuti api biru bayangan.
Di arah lain, Tian Qian tidak menyangka jika Yeu ternyata masih mempunyai sebuah kartu andalannya, dan ia menyuruh Wuji untuk lebih waspada. Di dalam duelnya, walaupun Wuji merasakan pancaran aura yang begitu berat dari Yeu, tapi ia masih pede jika ia mampu meniadakan serangan yang nantinya akan dilepaskan oleh Yeu. Namun Yeu sendiri masih belum menyelesaikan proses transformasinya. Tubuh raksasa yang diselimuti oleh api biru semakin lama mulai menyusut dan memadat, hingga akhirnya energi yang sebelumnya sangat besar terkompresi ke bentuk ukuran tubuh manusia pada umumnya. Tapi kekuatan yang dihasilkan sama sekali tidak mengalami penurunan. Inilah yang ia sebut dengan tahap kedua dari transformasi api biru bayangan Raja Qian. Dalam hal ini, Yeu masih belum mengeluarkan kekuatan dari dewa kunonya. Fakta tersebut membuat Wuji terheran-heran, sebenarnya dari manakah asal kekuatan Yeu yang terasa begitu menggelora ini. Dan dengan kecepatannya yang jauh bertambah, Yeu bergerak ke sekeliling Wuji untuk membuatnya bingung. Tapi di sini ia masih bisa menyadari kehadiran Yeu yang ia rasakan melalui aliran energinya, dan untuk menghentikannya, ia pun melepaskan serangan tusukan jarum beracun ke arah di mana Wuji merasakan aliran energi dari sang MC. Memang benar serangannya tertuju langsung ke arah Yeu. Akan tetapi sebelum tusukan jarum beracun terdaratkan, pergerakan Wuji langsung dihentikan di saat seekor naga yang terbentuk dari api biru bayangan menerkam tangannya. Terkaman yang dilakukan naga biru yang dilepaskan oleh Yeu mendorong Wuji terbang mengudara, melewati bangunan demi bangunan, hingga akhirnya ia pun harus menubruk ke sebuah bangunan dengan cara yang ekstrim. Damage yang dihasilkan dari serangan tersebut pun mengakibatkan rasa yang cukup perih bagi Wuji. Dari sinilah ia mulai menyadari betapa luar biasanya kekuatan Yeu. Ia juga sadar bahwa akan sangat sulit untuk dapat menyaingi Yeu jika ia tetap di levelnya yang sekarang. Di saat itu pula, tanpa dirinya sadari, saking satsetnya pergerakan sang MC, beliau kini sudah berada di belakang pria yang ngaku-ngaku sebagai titisan dewa ini. Sambil Yeu menagih kata-kata Wuji sebelumnya. "Mana? Katanya kau bisa meniadakan setiap serangan yang aku lepaskan." Kata-kata tersebut membuat Wuji yang mulai terprovokasi melakukan serangan brutal, di mana serangan tangan kosong dengan kibasan ke udara yang membentuk sabit-sabit cahaya membuat tubuh Yeu kini terlihat sudah tak berbentuk lagi. Namun meskipun bentuknya sudah tidak lagi jelas, serangan tersebut sama sekali tidak berdampak apapun kepadanya. Yeu yang dengan kemampuan api birunya bisa memanipulasi tubuhnya dan kembali ke kondisi awal, sambil dirinya terus-menerus membombardir lawan dengan rentetan terkaman naga biru, dan pertarungan dari duel maut pun masih terus berlanjut. Sementara itu di area lain amat sangat terasa hembusan yang ditimbulkan dari setiap serangan Yeu yang kini semakin mendominasi jalannya duel. Andy dan Nana merasa keduanya sama sekali tidak bisa turut andil dan berkontribusi dalam pertarungan di level seperti ini. Wuji yang semakin lama semakin kian disudutkan sama sekali tidak pernah terfikir di dalam benak Tian Qian. Jenderal kecil ini pun tidak percaya jika Wuji yang selalu ia bangga-banggakan bisa didorong sejauh ini. Dalam situasi di mana dirinya terus digempur habis-habisan, Wuji ternyata masih bisa tertawa. Ia tidak menyangka bisa diremehkan oleh anak muda yang mempunyai kekuatan magis yang sangat luar biasa. Ia masih bisa tertawa seperti ini karena nyatanya masih terdapat kartu truf yang ia sembunyikan. Wuji mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan melepaskan belenggu yang selama ini membuatnya lemah, di mana dirinya kini kembali menyedot kekuatan asli yang sebelumnya ia bagikan kepada kedelapan jenderal. Tampak terlihat para jenderal yang mulai mengalami penurunan level secara signifikan di saat kekuatan mereka kembali diambil oleh Wuji. Setelah kekuatannya ditarik secara paksa, Tian Qian yang tidak menduga Wuji akan menggunakan cara seperti ini pun langsung jatuh tersungkur. Metode tersebut menguras banyak energinya sehingga membuatnya sangat rapuh. Dari tubuh Annie dan Nana juga nampak energi-energi yang tersedot oleh Wuji, namun bukan kekuatan mereka yang ditarik oleh Wuji. Yang ia tarik hanyalah energi dari kunci kedua jenderal yang sebelumnya telah dihabisi oleh Annie dan Nana. Selesai kembali mendapatkan kekuatan sejatinya, mode full power Wuji berada di level 220. Tubuhnya kini bertransformasi seperti malaikat bersayap emas dengan cincin dewa yang muncul di atas kepalanya. Dengan kembalinya kekuatan Wuji yang sudah pulih, Yeu meminta untuk mengakhiri duel di antara mereka dalam satu gerakan supaya tidak membuang-buang banyak waktu. Sambil Yeu mengeluarkan sebilah pedang hitam yang diselimuti api biru bayangan, Wuji pun menyetujui permintaan tersebut. Ia juga akan mengerahkan kekuatan dari dewa kunonya dan berjanji untuk mengubah sang MC menjadi butiran-butiran debu. Hingga akhirnya bentrokan dari dua kekuatan petarung level tinggi pun tidak terhindarkan. Di sini Yeu memanfaatkan serangan tebasan dari pedang yang ia ciptakan, sedangkan Wuji menggunakan cincin dewanya yang ia lemparkan ke arah lawan. Bentrokan yang terjadi di antara kedua belah pihak di atas udara menimbulkan ledakan energi yang sangat amat brutal.
Dalam adu kekuatan tersebut, Yeu lah yang dibuat tidak berdaya. Serangan cincin dewa kuno seketika membuat pedangnya hancur berantakan. Wuji yang sekarang merasa berada di atas angin pun melepaskan serangan terakhir yang ia andalkan sebagai serangan eksekusi. Cincin dewa berukuran besar pun langsung menimpa dan mendorong tubuh Yeu, dan dengan ini ia akan memastikan Yeu bakalan wafat di tangannya. Benarkah? Ungkap Yeu yang tiba-tiba saja menggenggam cincin dewa dengan erat-erat dan lanjut menggarotnya dengan taring-taring tajamnya. Garotan tersebut tidak akan berguna menurut Wuji yang sangat percaya diri. Tapi faktanya, cincin dewa berukuran raksasa yang menyimpan kekuatan dewa kuno di dalamnya dan sangat ia bangga-banggakan dalam sekejap hancur urak-urakan karena gigitan sang MC. Kejadian mencengangkan ini sama sekali tidak pernah sekalipun terlintas di dalam benak Wuji. Kekuatan dari dewa kuno dihancurkan oleh sebuah gigitan yang simpel, namun itu sangat mengerikan. Kekuatan dewa kuno di dalam tubuhnya pun mulai memudar dan Wuji harus kembali ke level awalnya dengan kondisi yang hampir sekarat. Nampaknya dewa kunomu belum memberikan semua kekuatannya kepadamu. Sekarang kau ini hanyalah alat yang sudah tidak lagi berguna baginya, ungkap Yeu yang kini telah membalikkan situasi. Wuji pun berkata, walaupun dia sudah dikalahkan, tapi Yeu takkan pernah bisa keluar dari ruangan ilusi dewa kuno, di mana Yeu bersama teman-temannya terperangkap di dalam ruangan tersebut selama-lamanya.